rutin. Wadah toh. Iya. Oke. Ini pakai nama anak ini ya. Lupa Oh sering ya, ganti. siap. Ikut. Ada beberapa hal ya di dalam ayat ini. Bagaimana sih manusia-manusia Mekah itu pada saat itu ya? Maka nanti coba kita hantamkan ke kita sendiri juga. Bagaimana sih kalian tuh kok nggak percaya Allah itu gimana? Saya tadi tuh kok ya mikir itu. Saya kepikiran Elon Musk tadi. Mungkin dia mikir saya juga saat itu. Saya sedang mikir dia. Mikir dia itu gini, dia begitu pengen menjelajah luar angkasa ya. Dia begitu terobsesi untuk mencari kehidupan lain selain bumi. Nanti itu kita bahas lagi lah ya. Kita bahas lagi. Tapi gini loh. Manusia itu saya tadi tuh kenapa terpikir gini? Saya tuh lihat kacang gitu loh. Tadi malam kan dibawain kacang. Kemarin dapat kacang, satu piring, ada kacang satu piring di depan saya. Loh, mata saya itu tertumbuk pada tekstur kulitnya kacang. Ya, mungkin. Tekstur kulitnya kacang. Kulitnya kacang itu terpola banget tuh, kayak batik gitu. Tapi batik yang modelnya timbul gitu ya. Iya, masa Jadi dasar tekstur kacang itu loh, Dulur. Itu modelnya kan kayak batik tapi modelnya timbul gitu. Saya jadi mikir, kalau orang-orang barat mengatakan bahwa seluruh alam semesta ini akibat dari sebuah kebetulan semata. Ya, sebuah kebetulan semata. Lah ya harusnya kebetulan itu ya kacang satu aja yang teksturnya begitu. Yang lain ya harusnya nggak karu-karuan, wong kebetulan kok sama semua. Kebetulan yang gimana begitu itu. Nanti ketika kacang itu ditanam lagi ya dia akan melahirkan kacang yang sama lagi, teksturnya begitu lagi. Begitu. Harusnya kalau kebetulan ya sekali dua kali lah. Ini kebetulan kok berkali-kali dan terus-terusan. Kebetulan kok sampai 7 miliar manusia ya matanya di samping kanan kirinya hidung, ya kan? Nggak ada satu manusia pun yang lahir ternyata hidungnya di belakang kepala. Nggak ada. Harusnya kalau kebetulan kan harus ada itu. Lah, lebih dasar dalam ayat ini, Allah itu ngajak bermain logika. Loh, kamu loh kok nggak percaya Allah? Lah wong kamu itu dulu ndak ada, mati, benda yang tidak bisa apa-apa. Terus dihidupkan Allah. Terus nanti mati lagi. Keteraturan dari mati, kemudian hidup, kemudian mati lagi. Gitu tuh nggak membuka pikiran kalian bahwa itu ada yang menciptakan. Itu. Iya. Siapa yang dimaksud kita dulu mati? Lulu kita dulu lo ndak ada. Saya sering toh sampaikan ke sampean. Orang-orang yang sekarang berumur 1 sampai 40 atau 50 tahun. Kalau pertanyaan saya, 100 apalagi 200 tahun yang lalu sampean dek mana? Dek mana? Bahkan mungkin kalau 100 ibu bapak sampean belum kawin atau malah belum lahir kan, gitu, 100 tahun. Nah kalau umur sampean sekarang 40 atau 50 tahun kan berarti bapak sampean mungkin umurnya sekitar 75 tahun toh. Nah kalau pertanyaan saya 100 tahun kan berarti 25 tahun sebelum bapak sampean lahir. Lah sampean ketika bapak sampean aja belum lahir, sampean itu ndek mana? Sampean yang sekarang punya mata, punya telinga, punya kaki, ini di mana? Di mana benda yang berupa manusia ini? Ya, saya ulangi ya. Tangan, kaki, mata, telinga, hidung, perut, dada, ini dulu 100 tahun yang lalu ndek mana? Tidak ada yang bisa jawab. Mungkin kalau secara ilmu biologi,
ketika bapak ibu kita belum lahir, kan dibilang itu si ahli-ahli ginekologi itu menyampaikan bahwa manusia itu kalau diciptakan dari sperma tadi ya kan. Nah sperma itu ada yang bilang adalah saripati dari makanan yang dimakan manusia selama ini. Gitu kan. Lah kalau makanan yang dimakan manusia selama ini berarti kan ya ada daun, ada apa kan gitu. Lah kalau dirunut dari ilmu pengetahuan berarti manusia ini 100 tahun yang lalu masih berada di dedaunan kan gitu, yang belum dimakan oleh orang tuanya. Berarti bisa jadi zaman itu dalam bentuk klepon. Ya kan? Dalam bentuk apa? Serebek, dalam bentuk apa? Nah, kalau itu pengetahuan manusia, tapi buat Allah mudah. Kamu itu loh, sesuatu yang dulunya mati, tidak ada apa-apanya. Yang hidup itu rohnya. Yang dimaksud kamu itu siapa? Ya jasadmu ini. Tuh. Jasadmu ini. Kalau roh itu tidak pernah mati, itu dari Allah. Jasadmu ini loh dulu dari benda mati. Ini, jadi yang dimaksud di sini itu kuntum itu kalian dulu adalah, itu bukan di rohnya loh ya. Ini yang mungkin belum dipelajari oleh banyak orang. Jadi ketika Allah berfirman, ketika ya, wa kuntum amwatan, dulunya kamu itu loh mati. Mati itu masih sama jasad ini loh, diciptakan dari saripati tanah kan gitu. Ya ta min sula, mintin dari tanah, min turab bahkan ada yang kan, dari tanah liat. Dulunya ketika menciptakan pertama Adam, kemudian setelah Nabi Adam manusia mulai diciptakan pertama dari tulang rusuk, yakni Ibu Hawa. Setelah ada Adam Hawa, maka manusia diciptakan dari apa? Dari apa? Sperma. Imahin, dari air setetes yang hina. Apa itu? Spermatozoa yang dipancarkan minat bainis sulbi wat taraib, dari tulang sulbi dipancarkan masuk ke rahim ibu. Di rahim ibu bertemu dengan ovarium, itu kan. Lalu sekian juta dari spermatozoa yang memancar tadi, kemungkinan hidupnya paling beberapa buah saja yang mampu menembus indung telur perempuan. Jadi di dalam rahim ibu itu, indung telur perempuan itu nempel kuat sekali di dinding rahim ibu, dan itu yang harus ditembus oleh satu spermatozoa. Kadang ada yang bisa dua, itulah yang kemudian nanti sperma itu sel-selnya mulai melakukan spora atau pembelahan sel. Setelah itu kemudian dan seterusnya ya. Nah itu siapa yang melakukan itu semua? Allah. Allah. Kamu itu dulu tidak ada kok. Terus diadakan. Terus nanti juga tidak ada lagi. Jadi kalau pertanyaan saya 100 tahun yang lalu sampean dan saya di mana? Tidak ada. Sekarang ada toh? Ya berapa tahun? Paling setahun, 2 tahun, 100 tahun maksimal. Setelah itu 100 tahun ke depan sampean dek mana? Ketika sampean yang sudah umur 50, 100 tahun ke depan itu sampean dek mana? Masih hidup ala kangelan. Sekarang aja sini cekeli untu. Napa Mas? Ini lho sakit. Sekarang kalau duduk pas ngaji aja nyarinya dinding. Ya toh? Ini kalau yang ngaji sama saya nyarinya dinding. Kenapa coba? Karena kenapa? Karena sudah encok boyo yoyo. Aduh. Padahal baru 40-50. Makanya tuh sampean kalau mau awet itu bulu tangkis.
Tapi yang bulu tangkis juga gitu, nggak kena encok, nggak kena asam urat, tapi kena sakit kepala, odohai. Lah iya, karena memang kita diciptakan sementara gitu loh, Dulur. Makanya ini, nanti 100 tahun yang akan datang berarti 50 tahun setelah sampean umur 100 tahun. Kira-kira masih bertahan di sini? Sampean itu makanya toh, kalau berdoa itu jangan minta umur panjang, tapi minta umur yang berkah. Sama nanti kalau dikasih umur panjang, repoti. Repoti siapa? Waras. Repoti siapa? Ngerepoti Pak Majukan itu loh. Ngerepoti Pak Majukan. Kalau sampean tua, ndak bisa apa-apa gitu kan, sampean juga repot, yang sekitar sampean juga repot. Tapi ndak boleh minta mati, ndak boleh ya, ndak boleh minta mati, juga ndak boleh berharap mati. Makanya kita minta kepada Allah itu apa? Umur yang berkah. Umur pendek maupun panjang diberikan Allah keberkahan. Jadi ketika Allah berfirman summa yumitukum summa yuhyikum, dan kalian nanti dihidupkan lagi, beberapa waktu lalu sudah saya terangkan tentang adanya tulang belakang manusia yang tidak akan hancur, yang ternyata itu menyimpan seluruh rekaman DNA tentang riwayat manusia. Riwayat apa maksudnya? Riwayat tubuhnya ini loh, merekam semua. Dia golongan darahnya apa, dia itu kecenderungannya sakit apa, ini itu ada semua itu dalam pilihan DNA itu, mulai dari kromosom-kromosomnya itu. Oh, begitu canggihnya Allah. Nanti pada saat waktunya datang akan dihidupkan lagi orang yang 100 tahun yang akan datang. Ya Mas Roni, kira-kira 100 tahun yang akan datang sampean sudah jadi apa? Tapi buat Allah membangkitkan kembali itu mudah. Tsumma ilaihi turja'un. Lalu kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dan Allah lah yang menciptakan apa saja yang di langit dan di bumi dan apa yang ada di dalamnya keseluruhan. Allah sendiri. Tadi kembali ke renungan saya tentang kacang tadi. Ya toh. Teksturnya kacang itu loh kok ya kober. Tahu kober sampean ini? Sempat. Kok ya sempat Gusti Allah melukis kacang kayak gitu itu loh. Terus misalnya ya, sampean lihat kupu-kupu itu. Kupu-kupu gambar di sayap kanan dan gambar di sayap kiri lah simetris sama gitu ya toh. Lah gitu loh, terus sampean mikir kebetulan itu gimana? Kalau kebetulan itu kan harusnya sayapnya satu, satunya ada yang dua, ada yang sayap tiga, enggak karu-karuan, enggak teratur. Tapi lihat tuh kupu-kupu, gambarnya begitu indah. Sampai ada orang yang, ada kupu itu yang sistem kamuflasenya, itu dengan mengembangkan sayapnya itu dia menghadap ke barat gitu. Tapi musuhnya itu mengintai dari belakang, ternyata sayapnya itu digambar seperti mata itu, sehingga seperti melihat ke belakang. Oleh Allah itu luar biasa. Nah, yang kayak gitu kok kalian masih ingkar. Tsummastawa ila sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian Allah naik ke langit. Wah, ini jangan diartikan lalu Allah itu pakai tangga atau pakai balon udara untuk butuh ke langit. Yang maksudnya apa? Kemudian Allah menyempurnakan tingkatan demi tingkatan kerajaannya Allah itu. Sab'a samawat, ada 7 lapis langit. Sudah sering sekali saya mengajak untuk diskusi tentang langit. Tidak hanya batasan mata langit yang langit itu. Karena pun jika sampai langit itu warnanya apa sih? Langit yang sekarang kita lihat warnanya apa kalau cerah? Hijau. Hijau. Opo mana Kang Majikan ini aneh hijau. Mana ada langit hijau kalau nggak di Kalimantan Barat?
Sampean itu pagi-pagi ngelawak. Jadi langit itu nyanyiannya anak-anak kecil itu aja keliru. Bintang kecil di langit yang biru. Kalau langitnya pas biru nggak ada bintang. Loh iya tah? Bintang kecil di langit yang gelap. Harusnya gitu. Karena bintang hanya kelihatan pas langitnya gelap. Kalau pas langitnya biru, mana ada kelihatan bintang? Nyanyiannya aja udah keliru. Amat banyak menghias angkasa, aku ingin terbang dan gimana caranya terbang sambil menari coba? Nah, bayangkan, itu kalau enggak masa kecilnya orang dulu, enggak mungkin terbang sambil menari, itu gimana coba? Nah, ya kan? Nah, tahu Superman. Superman kalau terbang serius, kaku gitu. Gatot Kaca pun gitu. Kalau terbangnya serius kaku gitu. Nah, ini terbang dan menari. Kembali ke bahasan langit. Jadi langit yang dimaksud sab'a samawat ini adalah tingkat-tingkat derajat kekuasaan Allah. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah terhadap segala sesuatu itu maha mengetahui. Jadi kita lagi ngaji kayak gini dulur, itu Allah tahu ya. Allah mengetahui, Allah melihat kita dulu. Ada satu pohon di surga itu yang pohonnya buahnya itu intan dan berlian. Waduh. Dan orang yang boleh berteduh di bawah pohon itu tahu nggak? Satu di antaranya adalah orang yang menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah. Itu boleh berteduh dan memiliki pohon itu. Yang kedua adalah orang yang menghadiri majelis-majelis ilmu. Jadi sampean ada 100 berapa kamera ini yang sedang ngaji bersama saya, insya Allah mendapatkan pohon di surga. Insya Allah. Nah, yang ngajinya sambil duduk dan megang kitab, insya Allah dapat pohonnya itu utuh beserta dengan buahnya. Sementara yang ngajinya nggak bawa kitab, ya dapat pohonnya cuma buahnya itu agak kecil-kecil gitu. Sementara yang ngajinya, ya itu ngaji tapi kameranya dimatiin sambil ngeleyek, ya dapat pohon ya masih kentil-kentil gitulah. Iya, sementara yang HP-nya ditaruh lalu ditinggal ngorok, ya bolehlah di pohon itu. Cuma ya berteduh aja, enggak boleh metik. Kira-kira begitu, tapi ya enggak begitulah. Insya Allah dapat pahala semua. Asalkan itu tadi ya diamalkan, ya diamalkan. Itu ada itu. Jadi minimal 2 itu. Ada sih tambahan lagi, yakni orang yang selalu menjaga wudhunya. Ya, orang yang selalu menyambung silaturahmi dan seterusnya. Jadi, kalau kita punya dissenting opinion yang begitu di dalam benak kita untuk menjadi tandingan dari iklan-iklan setan, insya Allah kita itu hati kita tenang, nggak ngedungsang ya, karena ada tandingan iklannya Allah tadi. Saya rasa itu, silakan. Ada yang mau disampaikan? Izin Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mengenai dilarangnya kita meminta atau minta segera meninggal atau mati. Bagaimana dengan doa yang Allahumma aslih li diniyallati wa ismatu amri wa aslih li dunyayallati fiha ma'asi wa aslih li akhiratilati fiha ma'ati. Nah, niku kalau nggak salah itu minta dipanjangkan umur kalau baik dan disegerakan dicabut nyawanya jika hidupnya akan sedang. Ngapunten.
Jadi doanya itu Bang. Pertama, doanya itu adalah minta diberikan umur, jika bukan umur panjang ya, tapi doanya itu adalah Allahumma ja'al apa? Waj'al hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Artinya begitu. Waj'al, jadikanlah ya Allah al hayata, hidupku, ya kan? Jadikanlah umur hidupku itu, kalau kalimat hayat itu hidup ya. Hidup. Maka jadikanlah hidupku itu, jika memang hidup itu adalah hidup yang terbaik. Jadikan apa? Ziyadatan li fi kulli khairin. Kehidupanku atau umurku itu menjadi kehidupan atau umur yang bertambah di dalam kebaikan. Gitu. Fi kulli khair. Tetapi jikapun waj'alil mauta, dan jadikanlah kematianku itu, kapanpun kau panggil ya Allah, itu rohatan, berhentinya li bagiku, mingkulli syarrin, dari segala kejahatan. Jadi jikapun kau beri aku tambahan umur, itu jadikan tambahan umur atau hidupku itu, enggak ada tambahan umur sih sebenarnya dalam doa itu. Jadi waj'al hayatan, waj'alil hayata, dan jadikanlah hidupku itu hidup yang apa? Ziyadatan, bertambahnya li bagiku, mingkul fi kulli khairin, di dalam setiap kebaikan. Jadi apapun yang terjadi dalam umurku, jadikanlah umurku itu, hidupku itu menjadi bertambahnya kebaikan. Tetapi jikapun engkau matikan aku, maka waj'alil mauta, jadikanlah kematianku itu, li bagiku itu, rohatan, apa? Istirahatnya, berhentinya aku dengan kematianku itu, mingkulli syarrin, dari segala kejelekan. Jadi di situ tidak ada sebenarnya doa minta panjang umur, tetapi jadikanlah kehidupan itu lebih baik. Makanya kalimatnya, jadikanlah kehidupan hamba senantiasa bertambahnya kebaikan, dan jadikanlah kematian itu sebagai kebebasan atau berhentinya hamba Allah ini dari segala keburukan. Jadi kalimatnya, doa lengkapnya kan, Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, aslih li, berikanlah aku kebaikan bagiku, fi dinil ladzi, bagi dalam hal agamaku ini ya Allah, alladzi wa ismatu amri, yang merupakan kunci kehormatan bagiku, aslih li dunya allati fiha ma'ashi, dan karuniakan kebaikan kepada hamba di dunia yang merupakan tempat hamba menjalani hidup ini ya Allah, itu ya. Lalu baru itu tadi. Ya. Saya rasa itu. Ada yang lagi? Saya kan? Cukup nggih? Jadi itu Mas Ayu, jelas nggih Mas Ayu nggih? Ya, Bun. Nun. Jadi mintanya itu adalah minta hidup yang barokah, baik dihidupkan ini menjadi ziyadatan, itu bertambahnya li bagiku fi kulli khairin, dalam tiap kebaikan. Tapi kalaupun waj'alil mauta, tapi sebaliknya, jika engkau matikan aku, maka jadikanlah kematianku itu rahatan, terbebasnya, berhentinya aku, min kulli syarrin, dari segala kejahatan. Sehingga kita benar-benar wafat husnul khatimah. Amin. Semoga Allah merahmati kita. Hari apa ini? Hari Sabtu. Tetap maju ya, tetap semangat. Kita dimanapun berada, dulur-dulur, di tengah rintian hujan ini, ayo minta sehat. Semoga Allah merahmati kita menuju dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma Amin. Amin.
اللهم دع عنا البلاء والوباء وقد الحسدين من الجن والشياطين شر الكفار ربنا نجينا وللناس اللهم ارفع درجاتنا في الدنيا والآخرة ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا Amin. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي Amin. Amin. ربنا اجعلنا مسلمين لك ومنذرتنا وتمسكنا تغفرنا Amin. Amin. ونافع لنا صبر وثبت لنا Amin. ونرجو بالعزة وأنتنا سلام الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam, Mas Gus. Good. Nah. اللهم ارحمنا بالقرآن